Spill budget ke Takengon satu hari. Hai, assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini aku kedatangan tamu yaitu kakak aku dari Melabu. Nah, jarak dari Melabu ke Loksmawe itu lumayan jauh ya kalau misalnya melalui jalur Banda Aceh. Kali ini kita akan liburan ke Takengon. Simak terus sampai akhir karena aku bakalan spill tempat-tempat yang indah di Takengon dan termasuk Instagramnya. Nah, sekarang kita lagi melihat masjid Islamik ya. Ini penaan aku, dia pengen lihat di dalamnya. Lanjut, kita sudah sampai ini tiba-tiba aja ke Gunung Salak ya. Ini salah satu tempatnya itu keren banget menurut aku karena kayak vibes-vibes di Belanda gitu. Nah, aku ini sambil bikin-bikin konten ya, pokoknya gitulah. Nah, kami berangkatnya itu sebelum Jumatan ya. Jadi pas sampai di sini itu belum buka, masih setengah dua. Nah, sebenarnya di sini tuh nggak bisa bawa makanan dari luar, tapi karena kebetulan belum buka, aku minta izin ke mas-mas di situ, kita makan nasi di situ dan diizinin. Nah, tapi kalau udah buka dia nggak bisa ya teman-teman. Nah, tapi kami tetap lanjut nanti pesan menu-menu yang lain juga. Nah, ini kita lanjut pindah ke dalam. Nah, ini lokasinya itu memang vibesnya bagus banget teman-teman. Jadi kalau untuk bikin konten itu memang cocok sekali dan menarik ya teman-teman. Setelah menempuh 1 jam perjalanan, kita sudah sampai di Takengon dan esok harinya kita memutuskan untuk ke Danau Laut Tawar. Ini di jam 9 pagi karena memang kami perginya itu cuma sehari doang dan cuma pengen naik arun jeram aja sih sebenarnya. Nah, ini sebelum itu nih pas di Danau Laut Tawarnya ya. Jadi di sini itu pemandangannya indah sekali. Kebetulan lewat di bunga-bunga, kakak aku tuh suka banget bunga dan dia pengen beli anggrek-anggrek di sini. Nah, termasuk anggrek bulan, anggrek macam-macam lah namanya. Ini aku juga nggak paham ya nama anggrek-anggreknya. Pokoknya kalau udah kesini tuh pengen diborong semua guys. Nah, tempatnya itu namanya kalau nggak salah itu Anggrek Emi. Jadi kalau misalnya dari Danau Laut Tawar tadi, pas pulangnya itu sebelah kanan. Jadi teman-teman bisa langsung dapat ini kayak kebun anggrek gitu dan dia hanya menjual bermacam-macam anggrek dan tanaman-tanaman gantung gitu teman-teman. Pokoknya kalau udah kemari pengen dibawa pulang aja sih menurut aku, dan kakak aku beli anggrek bulan ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa cuci mata ya. Aku suka banget dengan bunga-bunga. Bagaimana dengan teman-teman? Pasti teman-teman juga suka kan, apalagi ibu-ibu ya kan? Oke, setelah kita melihat-lihat ini, kita bakalan lanjut ke Arun Jeram. Memang di Arun Jeram Lukuk Bada itu nggak pernah bosan ya, pokoknya pengen naik terus. Nah, untuk di sini satu botnya itu hanya berkapasitas sekitar 6 sampai 7 orang. Ya bisa ya. Nah, untuk satu orangnya itu kena biayanya sekitar 70.000 per orang. Jadi karena kami hanya berlima, jadi kami terasa leluasa gitu ya pas naik dan disuguhi pemandangan-pemandangan yang indah teman-teman. Nah, nanti di sini juga bakal ditawarin untuk apa namanya? Untuk foto dengan biaya 30.000 per bot ya. Dan ada juga fotografer dengan biaya tambahan 40.000. Jadi kalau teman-teman pengen yang pakai fotografer bisa, yang pakai dengan pemandunya pakai HP pemandunya juga bisa. Di sini terlihat ya pemandangannya begitu indah. Kami untuk estimasi kita keliling ini sekitar 1 jam lah ya. Jadi dalam air kami memilih family karena biar airnya tidak terlalu deras. Dia juga ada semi ekstrim, ada ekstrim juga. Kalau untuk biaya ekstrim dan semi ekstrim itu saya kurang tahu karena kemarin saya lupa tanya. Tapi kalau untuk semi ekstrim atau ekstrim teman-teman harus konfirmasi dulu H-2 dari yang misalnya kalau teman-teman mau pergi naik ke situ ya teman-teman. Iya, keren.
kayaknya baju duluan. Iya. Iya. Enak sih kok helmnya beda satu. Apanya? Warna kuning. Oh ya? Iya. Ada cuma oranye semua. Yang hasilnya kuning. Tapi kalau dalam masa kilometernya kalau kita tenggelam hanyut lah deh. Kita 145. Tiga. Aku sama kakakku lagi bikin transisi gitu teman-teman. Nanti transisinya sudah aku upload di Instagram aku di @nikagaleri_aceh. Sebaiknya teman-teman bawa baju ganti ya, karena di sini kita pasti bakalan basah karena nanti di part-part tertentu itu ada kayak gelombang-gelombang gitu, tapi tidak terlalu deras. Tapi tetap basah ya teman-teman, itu serunya. Nah, setelah kita naik Arung Jeram, kita langsung ke Kalatemu. Lucunya ponakan aku pas turun mobil dia nggak sadar tuh bahwasanya anduk masih di kepala. Ada-ada aja. Nah, di sini itu aku sukanya karena begitu banyak teman-teman sehingga mata kita itu lebih terasa segar ya. Apalagi kita bisa bikin konten menarik-menarik. Ini salah satunya aku lagi bikin konten. Dan di sini kita bisa santai. Namun ada yang sedikit yang aku kurang di sini karena kalau kita pesan makanan apalagi terlalu rame itu bisa menunggu sampai 1 jam. Jadi teman-teman usahakan ke sini tuh belum terlalu lapar. Tapi karena di sini kami kemarin udah lapar banget sekitar jam setengah 2 kalau nggak salah sampai sini. Jadi kami kayak apa namanya tidak memesan makanan, cuma memesan minuman, dan kalau masuk ke dalam sini itu wajib ada truk pesanan. Jadi tidak sembarangan bisa masuk ke sini. Nah, ini kita juga di sini juga ada villa ya. Ada sekitar berapa villa. Ini juga sudah dibuka namanya Kalanami kalau nggak salah ya. Budget penginapan untuk di Kalanami ini 750 sampai dengan 1.600.000 tergantung pilihannya berapa orang. Jadi ada macam-macam, nanti teman-teman bisa aku cek di sini, langsung aku sematkan Instagramnya di sini. Namanya itu Kalanami Resort. Dan aku di sini juga pengen bikin konten gitu ya. Pokoknya aku memang seorang tim konten kreator dan sukanya bikin konten yang estetik gitu teman-teman. Ini salah satunya juga jadi soft selling buat aku sebagai penjual dan juga konten kreator. Karena waktu sudah menunjukkan jam 4, kami harus bergegas pulang karena ada satu tempat yang pengen kami kunjungi. Nah, tiba di sini setengah 5, kami sholat asar dulu, baru kemudian menikmati indahnya sungai dengan kapasitas kemah. Dan kebetulan di sini sudah penuh, kakak aku lagi bikin transisi juga. Nah, ini adalah tempat terakhir yang kami kunjungi. Setelah itu kami pulang ke Lok Semawe. Terima kasih sudah menonton daily vlog aku liburan kecil-kecil ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.